A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Bambang Setiawan dari PAI 8A STI Al-Hikmah Jakarta akan sedikit membahas tentang rukun-rukun nikah. Nikah adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan biologis dan untuk membina rumah tangga yang mendatangkan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah sendiri adalah ketenangan, mawaddah adalah rasa cinta, dan warahmah adalah kasih sayang antara orang tua, antara suami dan istri, orang tua dan anak. Jadi jika rumah tangga tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah, maka pasti ada yang salah dengan rumah tangga tersebut. Pernikahan adalah suatu syariat yang sangat dianjurkan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. An-nikahu sunnati, faman rogiba as-sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Begitu pentingnya pernikahan ini sampai Rasulullah menyatakan bahwa yang tidak mengikuti sunnahnya, yaitu menikah, dia disebut bukan golongan kami. Lalu dengan adanya aturan-aturan dalam pernikahan, maka disebutkanlah syarat dan rukun pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan secara umum terdiri atas mempelai laki-laki, mempelai perempuan yang hendak menikah, lalu saksi, sighat atau ijab qabul. Sedangkan syarat sah nikah diantaranya adalah beragama Islam, bukan mahram, tidak sedang melakukan ihram, baik haji ataupun umroh, bukan paksaan atau atas kerelaannya sendiri. Adapun rukun nikah menurut mazhab, para imam mazhab, akan kita bahas kemudian. Yang pertama, kita akan bahas rukun nikah dari mazhab Hanafi. Rukun nikah menurut mazhab ini ada 3, yaitu sighat atau ijab qabul, yang kedua pihak yang berakad, yang ketiga adalah saksi. Adapun mahar dan wali bukan merupakan syarat dan rukun nikah. Menurut Imam Abu Hanifah, berbeda dengan imam mazhab lainnya. Lalu kita akan masuk ke pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki, rukun nikah ada 5. Yang pertama, wali dari pihak wanita. Yang kedua, syidaq atau mahar. Yang ketiga, mempelai laki-laki yang sedang tidak berihram. Yang keempat, mempelai perempuan juga tidak sedang berihram, baik haji maupun umroh. Lalu yang keempat, yang kelima, sighat, ijab dan kabul. Adapun saksi tidak termasuk rukun menurut mazhab ini. Lalu ada mazhab Asy-Syafi'i. Seperti kita ketahui, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang banyak dipegang atau diamalkan oleh muslim di Indonesia. Rukun pernikahan menurut mazhab Syafi'i ada 5, yaitu yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan,
Yang ketiga, wali dari pihak perempuan. Yang keempat, 2 orang saksi. Yang kelima, syigat atau izab kubur. Para ulama mazhab Syafi'i memasukkan 2 orang saksi dalam bagian rukun nikah. Dan mahar tidak termasuk rukun. Penyebutan mahar dalam akad nikah hanya sunnah. Lalu kita akan membahas rukun nikah menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali, rukun nikah ada 4, yaitu tertentu suami istri, calon suami dan calon istri, lalu ada kemauan dan kerelaan sendiri, lalu ada wali dari pihak perempuan, dan saksi. Para ulama mazhab ini tidak menyebutkan syigot dan mahar. Kita akan membahas sedikit tentang pentingnya pernikahan dan membahas tentang alasan mengapa mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memasukkan wali nikah ke dalam rukun nikah, sedangkan mazhab Hanafi tidak memasukkan wali nikah kepada rukun nikah. Di antaranya adalah alasan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memasukkan wali nikah sebagai rukun adalah hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Di antaranya yang pertama, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Di sini jelas bahwa suatu pernikahan diharuskan dihadiri oleh wali dari pihak perempuan. Lalu ada hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya. Artinya, seorang wanita tidak diperbolehkan menjadi wali bagi wanita lainnya, atau dia mewalikan dirinya sendiri, mengizinkan dirinya untuk menikah tanpa wali dari pihak keluarganya. Lalu ada hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap wanita yang menikah tanpa walinya, maka nikahnya batal. Sampai 3 kali ditegaskan bahwa nikahnya batal jika seorang wanita menikah tanpa adanya wali dari pihak keluarganya. Itulah dasar hukum yang menjadikan acuan ketika imam mazhab, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memasukkan wali nikah ke dalam rukun nikah. Kiranya 3 hadis yang disebutkan tadi cukup memberikan penjelasan dan dasar hukum. Demikian sedikit pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.